Seluruh tawanan perang diikat kaki dan tangannya dengan rantai, kecuali Hajar. Hajar mendapatkan perlakuan yang beda dari para tawanan lainnya. Namun, menurut Hajar, menjadi tawanan perang adalah sebuah tragedi yang begitu menjerat seorang manusia ribuan kali lipat jeratan rantai-rantai besi. Ribuan kali lipat lebih pedih tanpa bisa berbuat apa-apa. Semua tawanan perang telah dipisah ke dalam beberapa kelompok. Mereka dipisahkan dari tawanan laki-laki dan perempuan, kemudian dipisahkan lagi antara yang tua dan yang muda, kemudian dipisahkan lagi berdasarkan keturunan dan kebangsawanan, dan juga berdasarkan keahlian mereka. Semua ini adalah kriteria yang akan mempengaruhi nilai seorang budak. Namun, nilai itu bukanlah suatu kelebihan yang akan menguntungkan seorang budak, tetapi kriteria itu adalah kriteria untuk menentukan berapa harga sang budak. Tentu, keahlian yang paling diperhitungkan bagi para budak wanita adalah kemampuan mereka untuk menyenangkan kaum lelaki. Kemampuan mereka menarik perhatian, menari dan menyanyi, menjadikan hidangan dan melayani tuannya adalah kriteria yang sangat diinginkan oleh duta besar yang bengis itu. Menjadi keturunan bangsa Kol Merleri memang menjadi salah satu kelebihan Hajar. Karena kelebihan yang satu inilah ia dianggap bernilai tinggi, sehingga tidak terlepas dari rencana jahat duta besar bengis untuk menjadikan Hajar sebagai wanita yang akan dipersembahkan kepada Raja Awemelech. Mungkinkah ia akan menjadi seorang selir bagi raja yang zalim, yang telah menyebabkan pembantaian kepada warganya, yang telah menghancurkan negaranya, yang telah menghancurkan orang tuanya, yang telah membunuh ayahnya di depan matanya sendiri? Setelah berdesak-desakan dengan para wanita dan anak-anak, akhirnya Hajar duduk di tempat yang lumayan bisa leluasa untuk bernapas. Hajar merasakan pedihnya bertubi-tubi peristiwa mengerikan yang menghujaninya dalam seketika, sehingga ia tidak begitu memperhatikan bisingnya jeritan pedih suasana orang-orang yang saling dorong satu sama lain. Hajar duduk memandangi sekitarnya. Lidahnya terkunci dan kedua kakinya terasa kaku tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia menatap lemah ke arah depannya. Ia memperhatikan sebuah kehidupan yang tak mungkin bisa dilihat oleh semua orang. Sebuah kehidupan setidaknya akan memberinya satu tarikan napas kesegaran. Dalam detik-detik ketika kata-kata sudah mengering, penolakan sudah tidak lagi berguna, Hajar hanya memandangi dirinya sendiri tanpa bisa berbuat apa-apa. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil, dan ia tumbuh dewasa bersama dengan keluarga paman dan bibinya yang bermata pencarian sebagai pengatur lembah. Kampung halamannya adalah kampung yang terdiri atas 70 lembah. Kampungnya yang luas, dan kampungnya sampai ke perbatasan kampung Yalnis. Kakek Hajar adalah seorang yang dijuluki Kol Merleri, penguasa padang pasir. Setelah bertahun-tahun mengalami perang saudara, akhirnya terjalin perdamaian dengan kampung Yalnis. Itulah tonggak awal cerahnya masa depan Hajar, dan pada hari itu
ia dilahirkan. Hajar adalah seorang anak yang berasal dari kabilah San'a. Ia lahir pada hari yang cerah penuh kebahagiaan pada masa generasi ke-125. Pada hari kelahirannya, ayahnya berhasil menangkap banyak ikan emas karena saat itu bertepatan dengan pasangnya air sungai-sungai di daerahnya. Setelah dibawa naik ke atas geladak kapal pengangkut para tawanan, Hajar sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi pada dirinya, seolah ia saat itu sedang berada di dunia lain. Hajar sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi yang bisa meredakan kepedihannya, seseorang yang bisa menjadi tempat curahan semua isi hatinya, dan seseorang yang akan membenarkan ceritanya meskipun hanya dengan anggukan kepala. Hajar membutuhkan seorang seperti itu. Sungguh seolah dirinya sedang berada dalam kemalangan yang ia sendiri tidak mungkin bisa keluar darinya. Semua tampak begitu gelap, semua tampak begitu sunyi. Ia tak bisa lagi melihat ke arah manapun dalam kebisingan hiruk pikuk manusia. Semua orang berjejal di atas kapal. Mereka menjerit kesakitan, menangis histeris, terdorong, terjatuh, sempoyongan ke sana kemari dalam cambukan cemeti sang tuan budak sambil berteriak-teriak keras memberikan perintah kepada anak buahnya untuk mengendalikan para tawanan dan tidak akan segan-segan menyiksa mereka. Semuanya terdengar hanya dalam gemuruh di telinganya. Sungguh dirinya saat itu ibarat segelondong kayu yang telah dipotong, tumbang dan tergeletak begitu saja di geladak kapal. Semua kejadian penyiksaan di atas kapal tawanan seolah adalah penentu hidup mati setiap orang. Kapal-kapal tawanan perang ini adalah tempat menghilangkan hak-hak asasi setiap orang. Inilah hal yang paling tidak disukai Hajar. Fitrah kehidupannya adalah ingin berteriak sekeras-kerasnya akan eksistensi dirinya, bahwa ia ada. Ada keadaan yang sama bagi setiap orang sebagai budak dalam kapal tawanan perang. Keadaan yang menjajarkan semua orang tanpa melihat kehidupan mereka sebelumnya. Keadaan yang sama itu adalah penyiksaan, diikat dengan rantai-rantai besi, diludahi wajahnya. Karena keadaan seperti ini, sampai-sampai semua orang yang ada dalam kapal tawanan ini sudah tidak lagi merasa penting siapa diri mereka, siapa nama mereka, dan dari mana asal mereka. Satu-satunya hal yang penting bagi mereka hanyalah bagaimana mereka bisa keluar dan bertahan hidup. Kini mereka adalah orang-orang yang sama, yaitu sama-sama menjadi tawanan perang, sama-sama menjadi budak, dan sama-sama tidak memiliki hak asasi manusia. Inilah setidaknya yang ada dalam pikiran mereka yang telah memenangkan peperangan. Salah satu pengalaman sejak kali pertama menjadi budak adalah ia harus mulai sadar bahwa dirinya tidak lagi menjadi orang yang merdeka, sadar diri bahwa tidak ada sandaran dalam hidup ini selain Allah, dan diri kita adalah hanyalah hamba yang tidak memiliki kekuatan apapun. Setelah berapa lama ia berhayal, bermimpi akan masa lalunya, akhirnya Hajar kembali sadar bahwa duta besar itu menyuguhkan air dari botol air minuman yang terbuat dari kulit. Ia baru benar-benar sadar diri setelah ditarik oleh duta besar dan dipaksa duduk di pinggir geladak kapal, nyaris mendekati air laut.
Ada 12 kapal yang berlabuh di sungai An-Nahir. 2 kapal pembawa para tentara negara utara berada di depan dan di belakang untuk mengawal kapal-kapal tawanan perang yang berlayar mengangkut para tawanan perang. Kapal-kapal tawanan itu penuh dengan orang-orang berdesakan yang menyumbangkan suara gemuruh, suara ribut yang bersumber dari jeritan dan teriakan pedih. Di kapal Hajar terdapat tawanan para wanita dan anak-anak. Ada juga pedagang budak yang selama ini baru kali pertama ia melihat wajahnya yang sangat menyeramkan, bertubuh tinggi kekar, memberikan perintah kepada para bawahannya. Saat itulah ia merasa ketakutan dengan teriakan pedagang budak ketika memberikan perintah kepada anak buahnya sambil melecutkan cemeti di atas geladak kapal. Kedua kakinya yang mengenakan sepatu beralaskan kayu membuat setiap langkahnya menimbulkan bunyi ketukan yang membuat semua orang ciut nyalinya. Kebengisannya tidak hanya dirasakan oleh para wanita dan anak-anak, tapi juga 12 orang pendayung yang ikut menjadi tawanan perang. Sungguh sangat kasihan para pendayung itu. Tubuh mereka yang kurus masih harus dililit rantai besi pada kedua kaki tangan mereka. Mari kita ikuti kisah selanjutnya.